Pertama, yang kedua adalah melanggar perjanjian dan memutuskan apa yang diperintah oleh Allah untuk disambungkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat 26, mohon maaf. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Siapa yang dimaksud oleh Allah orang-orang fasik? Orang fasik itu mereka yang memiliki ciri selalu melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu ditegakkan, dibuat. Dulu kita memiliki perjanjian kepada Allah bahwa Allah lah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai zat yang mengatur rizki kita. Bahkan nasib kita pun sudah dituliskan, digariskan oleh Allah, dan kita tidak bisa mendemo Allah. Hanya satu yang bisa merubah apa yang telah digariskan oleh Allah. La yaruddul qadara illa du'a. Tidak akan ada yang merubah nasib seseorang melainkan dengan doanya sendiri. Doa seseorang itu bisa merubah apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagai silahul mukmin atau senjatanya orang beriman untuk memohon kepada Allah dijauhkan dari segenap bencana. Jadi mudah-mudahan kita selalu bersandarnya dengan doa. Tempat yang paling bermartabat untuk kita berdoa ya di atas sejadah kita, di sepanjang malam kita, yang di saat orang lain nggak mengetahui bahwa kita sedang berdoa. Karena itu lebih menjaga kita daripada sifat pamer dan juga keriaan. Di hadapan Allah di alam ruh tempo lalu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Perjanjian itu kita bawa sampai kapan? Berpindah dari alam ruh ke alam janin selama 9 bulan 10 hari. Kemudian kita terlahir di dunia ini, masih kita katakan la ilaha illallah. Kalau kita melanggar perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, kita nafikan tidak ada Allah dan juga tidak ada Tuhan sedikit pun, satu pun, dua, tiga dan lain-lain. Maka kita sudah masuk kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik. Orang fasik identik dengan melanggar perjanjian dan memutuskan apa yang diperintah oleh Allah untuk disambungkan. Seperti apa? Silaturrahim. Awas nih, ciri dan tanda orang yang fasik dinyatakan, dilabeli oleh Allah sebagai orang yang fasik adalah mereka orang-orang yang apabila menemukan titik permusuhan, kemudian dia langsung menetapkan saya tidak akan pernah berbaikan, islah, damai kepada orang tersebut. Dia putuskan sesuatu yang seharusnya, kata Allah, sambung. Jangan biarkan yang namanya permusuhan itu lebih dari 3 hari, Bu. Dalam Al-Hadis dikatakan orang yang melebihi permusuhannya lebih dari 3 hari, maka Allah Subhanahu wa taala katakan keduanya menjadi orang yang tergolong qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Siapa dia orang yang memutuskan silaturahim? Dalam anggapan Allah, dia adalah orang yang juga Allah haramkan rahmatnya. Dan orang yang siap untuk menjadi jembatan dan wasilah mendamaikan kedua saudaranya yang sedang bertikai, maka Allah persiapkan pahala dunia dan lebih daripada seisinya. Islahu dzatal bait khairum minad dunya wa ma fiha. Sampai siapa dai sejuta umat dulu, almarhum al-Maghfurlah Kiai Zainuddin MZ ya. Kiai Zainuddin MZ bahkan beliau dalam ceramahnya mengatakan satu-satunya nilai kebohongan yang diperbolehkan oleh Allah adalah untuk mendamaikan kedua sahabat kita yang sedang bertikai. Wallahu taala a'lamu bissawab. Karena saya mendapatkan itu uraian dari ceramahnya Kiai Zainuddin MZ juga tidak disertai dengan dalil penunjangnya, dalil penguatnya. Tapi memang tidak semua nilai kebohongan itu berbuah kepada dosa. Bahwa silaturrahim ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai orang yang menyatukan kedua rekannya, sahabatnya, saudaranya yang sedang bertikai pun mendapatkan balasan dari Allah dengan sesuatu yang tidak sedikit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa ulama-ulama kami menyampaikan Allah akan siapkan dunia dan seisinya untuk orang yang mendamaikan secara person dengan person atau komunitas dengan komunitas. Ini ciri dan tanda orang-orang yang munafik. Ya. Sampai pada kedudukan fasik secara fikih. Fasik secara fikih. Baik itu fasik yang kafir, berlebih lagi, atau dia fasik yang fajir, secara fikih ternyata tidak diperkenankan. Saya akan bacakan nasnya ya. Kedudukan orang fasik dalam Islam telah dibahas oleh banyak ulama, salah satunya dalam bidang perkawinan, fikih perkawinan, Pak.
Menurut mazhab Al-Imam Hanafi, juga Ibnu Hazm, orang fasik masih diterima kesaksiannya dalam perkawinan. Kan di dalam rukun nikah itu, akdun nikah harus ada saksi. Ternyata banyak di kalangan kita umat Islam, saksi yang kita angkat baik dari pihak laki-laki atau pengantin yang perempuan hanya sebatas karena nilai penghormatan secara strata sosial saja. Padahal untuk kita jadikan seseorang itu menjadi saksi adalah bukan karena jabatan dan kedudukan secara sosial, tapi tentang nilai pemahamannya dia terhadap ajaran agama Islam. Karena di dalam fikih perkawinan soal orang-orang yang fasik, menurut mazhab Imam Hanafi, orang fasik, dan juga menurut Imam Ibnu Hazm, orang fasik itu masih diterima kesaksiannya dalam perkawinan. Tapi menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kebanyakan kita mayoritas umat Islam di Indonesia ini, bahkan Asia, ya, kita menganut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Saksi perkawinan tidak boleh terdiri dari orang-orang yang fasik, si pendosa yang suka minum minuman khamar, bermain perempuan yang tidak halal untuk dia gauli, berjudi, terus melakukan tindakan riba dan lain-lain. Itu sifat-sifatnya orang fasik, bukan karena mereka nggak mengetahui. Fasik identik dengan tahu ilmunya tapi tetap dilaksanakannya. Orang menjadi saksi, ilmu dan juga amalannya yang baik dilihat oleh mata masyarakat.